Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan game basket sederhana. Kalau yang sebelumnya, tutorial sebelumnya sama-sama game basket. Kalau sebelumnya kita fokuskan pada desktop. Kalau sekarang game basket ini saya fokuskan untuk aplikasi mobile. Jadi anak-anak bisa praktek menggunakan handphone masing-masing. Karena kendalanya, kalau kita menggunakan handphone, di sana tidak ada tombol keyboard. Jadi kita nggak bisa menekan tombol A, B, C, arah kanan, kiri, nggak bisa. Maka dari itu, kita tambahkan tombol tambahan. Ini kalau di sini saya tambahkan tombol namanya A. Jadi kalau saya menekan tombol A, dia akan gerak kanan kiri. Saya tekan lagi, dia akan melempar. Saya tekan A lagi, dia akan gerak lagi. Tekan A lagi, dia akan kelempar. Itu konsepnya untuk game kali ini. Sekarang saya lihatkan dulu kodenya. Ini untuk tombol A. Jadi konsepnya kalau kita menggunakan tombol, kita fokuskan ke menggunakan broadcast ya. Menggunakan broadcast dan variabel, penggunaan variabel. Yang saya gunakan adalah namanya variable move sebagai penanda dia sedang bergerak atau sedang melempar. Ini kode untuk basketball. Bagi yang tidak nyimak video bisa cepat menggunakan kode ini. Ya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama bagaimana cara pembuatan game basket sederhana tadi. Pertama, kita mulai dari tambahkan karakternya dulu. Kita nggak butuh karakter sprite 1, kita hapus saja. Kita tambahkan karakter basketball ya. Tambahkan basketball. Kemudian tambahkan lagi tombol A ya, sebagai tombol. Jadi untuk tombol sih bebas, tidak ada ketentuan. Tapi karena kalau di game biasanya kan ada tombol A, B ya. Kita pakai tombol ini saja. Ukurannya saya kecilkan jadi 50. Nah, ini menyesuaikan. Kira-kira di handphone, ukuran yang cocok itu berapa disesuaikan. Kalau saya menggunakan komputer prakteknya. Jadi bebas, nggak ada ketentuan. Ya, sekarang tombolnya sudah. Sekarang kita tambahkan arenanya, stage-nya. Kita pilih choose backdrop. Kita tambahkan arenanya basketball 1. Nah, sekarang untuk karakter dan background-nya sudah komplit. Jadi kita mulai dari tombol dulu. Dari tombol yang akan kita gunakan, tombol A. Seperti biasa, di awal kode harus diawali suatu peristiwa dulu, di suatu event. Kita tambahkan event di sini, peristiwa ketika saya menekan tombol A. Jadi kita pilih kode when the sprite click. Jadi ketika saya menekan sprite yang namanya blok A tadi. Karena tombol yang saya pakai ini, tombol A ini ada dua fungsi. Fungsi pertama untuk bergerak kanan kiri. Fungsi kedua untuk melempar. Maka dari itu saya tambahkan, saya kontrol kodenya menggunakan if else. Di blok A saya tambahkan if else. Karena ada dua fungsi, saya menggunakan dua fungsi. Fungsinya untuk gerak kanan kiri, kemudian fungsi untuk melempar. Jadi konsepnya kita menggunakan broadcast ya. Jadi mengirim pesan. Jadi seperti saya ngirim pesan ke si tombol ini, ngirim pesan ke bola. Si bola mau ngapain? Si bola mau gerak kanan kiri atau melempar. Jadi saya harus menentukan pesannya dulu menggunakan if else ini. Nah. Jadi saya tambahkan broadcast di sini, tambahkan pesan. Broadcast. Pesan yang pertama adalah pesan untuk bergerak atau kanan kiri gitu ya, kanan
kiri. Jadi untuk gerak kanan kiri, pesan pertama untuk bergerak kanan kiri. Pesan kedua untuk melempar atau shoot ya. Kalau melempar itu ada di shooting. Kita harus shoot, kemudian oke. Kita sudah bisa mengirim pesan broadcast kanan kiri dan broadcast shoot. Nah, kemudian tadi kita butuh bantuan variabel untuk ini sih, untuk penanda. Kita akan butuh penanda ulangi sampai. Jadi bola kan akan bergerak kanan kiri, diulangi sampai dengan bantuan variabel move. Penanda sebagai penanda dia sedang shooting atau bergerak. Jadi tergantung kondisi ya. Tapi untuk kondisi ini biasanya saya menggunakan variabel. Tapi mungkin dalam kondisi yang lain kita tidak perlu variabel. Kita tambahkan variabel namanya move, gerak. Kemudian tambahkan operator ya, operator logika. Kita sepakati tadi biar sama ya dengan kode tadi. Kita sepakati kalau nilai move sama dengan 1, maka si bola akan bergerak kanan kiri. Kalau move 1, gerak kanan kiri. Kemudian penanda kedua, kalau move-nya 0, maka bolanya akan terlempar. Jadi sebagai penanda saja. Saya tekan A lagi, dia akan jadi 1. Saya tekan lagi, dia akan 0. Kalau 1 dia kanan kiri, kalau 0 dia akan terlempar ke atas. Jadi sebagai penanda saja. Jadi sekarang kita tambahkan operator di sini dalam if ya. Ya, di variabel move tadi ya. Jika variabel move sama dengan tadi 1 ya, sama dengan 0. Jadi jika variabel move sama dengan 0, maka dia akan bergerak kanan kiri. Kalau move sama dengan 1, maka akan melempar. Kemudian jangan lupa kita set juga menggunakan set variabel juga, agar nilainya berubah ya. Jadi awalnya 0 jadi 1, yang 1 jadi 0 agar berubah. Sebagai penandanya agar berubah. Jadi ada perubahan. Saya tekan ini kan 1 kan. 01 01. Kalau saya tidak set, maka dia akan stagnan terus nilainya. Akan stagnan. Saya tekan A terus, variabelnya tidak akan berubah. Jadi bolanya tidak akan terlempar, akan 0 terus kan, dia akan bergerak kanan kiri terus. Maka dari itu kita tambahkan set variabel untuk merubah nilai dia sedang bergerak atau sedang melempar. Yang 0 1 jadi 0 dan 1 terus sebagai penanda. Jadi untuk tombol sudah selesai. Sekarang kita fokus ke gameplaynya, game basketball. Ya, ke gameplaynya. Kita mulai dari shoot dulu, shoot ketika melempar ya. Jadi ketika melempar. Jadi ketika si bola ini membroadcast shoot, kita akan buat kode untuk broadcast shoot. Untuk itu kita buat peristiwa dulu. Peristiwa ketika si bola basket menerima perintah shoot. Jadi kita ambil kode when I receive kanan kiri. Ya. Jadi kita pilih broadcastnya shoot. When I receive shoot. Terus ngapain? Si bola basket akan terlempar ke atas. Ya, kalau shoot berarti dia akan terlempar ke atas. Kita pilih motion change by 10. Kan dia kalau
kan ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau ke atas kita menggunakan sumbu Y. Kalau ke atas sumbu Y-nya positif, kalau ke bawah sumbu Y-nya negatif. Jadi kita menggunakan Cheng Y by positif 10. Kita punya masalah lagi. Ini kalau kita hanya kodenya seperti itu, bolanya hanya bergerak selangkah demi selangkah. Kita harus butuh sekitar, saya sudah hitung kemarin, kita butuh 25 langkah agar dari belakang free throw sampai menuju ring. Jadi kita tambahkan kontrol repeat. Tambahkan kontrol repeat Cheng Y by 10. Jadi kalau saya tekan di sini, dia akan terlempar ke atas sebanyak 10 kali. Tapi sudah saya hitung kemarin, kita butuhnya 25 kali. Jadi kita ganti repeatnya menjadi 25. Jadi kalau saya letakkan di belakang garis free throw, saya tekan tombol A, maka dia akan terlempar sampai ring. Kan kita punya masalah. Setelah dari ring, kalau saya tekan tombol A lagi, maka dia akan lanjut lagi ke atas. Harusnya dia kembali ke garis free throw lagi. Garis free throw lagi, kemudian kelempar lagi. Nah, untuk itu kita set dulu sumbu Y-nya. Kita masuk di motion, kita lihat sumbu Y. Kalau si bola berada di belakang garis free throw, Y-nya adalah minus 1442. Jadi kita pilih set Y to min 142. Jadi kalau saya tekan lagi, maka dia akan kembali ke belakang. Nah, sudah berhasil. Tapi kita harus nekannya 2 kali ya, karena syaratnya si bola basket berpindah dari free throw ke ring, move-nya harus 0. Kalau 1 kan harusnya dia bergerak kanan kiri, kalau 0 dia baru bergerak ke ring. Ya, kita lanjut. Jadi untuk yang sementara, untuk yang melempar sudah selesai. Sekarang kita lanjut ketika kita menerima bergerak kanan kiri ya. Kalau broadcastnya 1, kalau broadcastnya 1 dia akan gerak kanan kiri ya. Jadi kita tambahkan lagi peristiwa ketika kita menerima pesan gerak kanan kiri. Di event di sana ada when I receive kanan kiri. Kita pilih kanan kiri, maka maka si bola akan bergerak ke kanan kiri. Kita pilih kode lagi, kita kontrol kodenya, repeat until, ulangi sampai, jadi dia akan bergerak sampai dia menerima variabel 0. Repeat until, kita ambil operator sama dengan 0. Variabel move. Nah, kenapa kok 0? Tadi kan sebelumnya kita sudah memberi tanda di blok A. Jadi kalau dia bergerak kanan kiri, kan ketika si move sama dengan 0. Jadi jika move sama dengan 0, maka dia akan menerima broadcast kanan kiri. Jadi kita sepakati bareng-bareng tadi di awal ya. Kenapa kita kok pilih 0, kok nggak pilih 1. Sekarang kita tambahkan lagi kode move. Jadi dia akan bergerak terus, bergerak terus sampai kita menekan variabelnya akan berubah jadi 1. Nah, move 10 langkah. Kemudian jika ada di pojok, maka dia akan memantul. Oh, ini ada masalah lagi. Harusnya dia bergerak kanan kirinya kan di bawah. Berarti kita tambahkan set Y to min 142. Min 142. Jadi dia di set dulu ke bawah, baru dia bergerak kanan kiri. Melempar, kemudian bergerak kanan kiri. Jadi gamenya sudah secara fungsi sudah berjalan ya. Sekarang kita tambah lagi ke tahap berikutnya, yaitu tambahkan skor.
Di variabel kita tambahkan variabel baru namanya skor. Tambahkan skor. Kemudian kita kontrol di if else ya. Karena kan ada dua opsi ya. Dia masuk dan tidak masuk. Kalau masuk nanti akan ada notifikasi hore masuk. Kalau tidak masuk ya coba lagi gitu. Kita beri kontrol dulu. Oh ya, syaratnya kita masukkan dulu. Jadi syaratnya jika si bola ini menyentuh ring yang berwarna orange, ini kan ringnya kan warna orange, maka ada notifikasi masuk, hore masuk, dan skornya bertambah 1. Jadi kita masuk di sensing yang dirasakan si bola ketika menyentuh warna, touching color. Jadi if touching color kita pakai eyedrop, warnanya orange, touching color warnanya orange, maka ada notifikasi hore masuk. Jadi say hore masuk. Kemudian kalau dia tidak masuk, maka ada notifikasi coba lagi. Kita duplikat saja. Kemudian kita ganti hello menjadi hore masuk. Kemudian kalau tidak masuk, ketik coba lagi. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Ini gerak kanan kiri, kalau saya tekan coba lagi karena tidak masuk. Kemudian kalau dia menyentuh ring, maka akan ada notifikasi hore masuk. Nah, sekarang kita tambahkan skor di sini. Kita masuk ke menu variabel, kita pilih change by 1 ya. Kita ubah skor menjadi tambah 1 ketika masuk. Jadi move ini kita ganti dulu ke skor ya. Kita masukkan kemana? Masukkan ke hore masuk. Sekarang harusnya sudah sesuai. Gerak kanan kiri, kemudian lempar, hore masuk, maka skornya tambah 1. Ya, ini ada yang mengganggu ya. Ini kan move kita kan nggak pakai sebagai, tadi kan hanya sebagai indikator saja, sebagai indikator dia kanan kiri atau dia melempar. Karena kita nggak pakai, biar tidak terlihat, kita hide saja, kita hilangkan move, jadi biar nggak terlihat saja, tapi tidak akan merubah fungsinya. Jadi fungsinya hanya untuk move-nya tidak terlihat. Nah, coba lagi sama Dorothy. Nah, kalau kita main game, lebih asik kalau ada suara backsound di sini. Kita tambahkan suara backsound ya. Tambahkan choose sound di sini, kita pilih kira-kira yang cocok yang mana. Kalau spot ada nggak ya? Kita cari dulu kira-kira yang cocok backsoundnya, yang loops ya, yang berulang. Nah, ini mungkin cocok ya, drum mag ya, drum machine. Jadi kita tambahkan backsound drum machine di sini. Tapi ini ada yang kurang ya. Tombol mulai belum ada, jadi kita tambahkan tombol mulai dulu. Tambahkan event di sini. Kita sepakati tombol mulainya adalah bendera ya. Jadi ketika bendera diklik, maka selamanya backsoundnya akan berulang terus. Suaranya kita ambil suara play drum machine sampai selesai until done. Jadi kalau saya klik di sini, maka akan ada backsound seperti ini. Kemudian berikutnya kita tambahkan sound lagi jika si bola masuk dan tidak masuk. Win ada nggak ya? Ini kalau masuk ya. Kemudian kalau loss ada nggak? Loss. Ini mungkin ya backsound. Jadi ada dua notifikasi masuk dan tidak masuk, atau hore ada ya, hore. Cheer ya. Ini goal cheer mungkin lebih menarik ya. Jadi kita nggak pakai yang win tadi, kita pilih goal cheer. Kalau loss, mungkin ya. Nggak ada ya.
mungkin pakai itu aja gak apa-apa untuk sementara saja. Kita tambahkan kode lagi, jadi kalau masuk nanti selain ada boleh masuk 2 second juga ada start sound ya. Kita duplikat, satunya 2. Kalau masuk bolcir, kalau nggak masuk tadi loss ini. Jadi kita coba dulu. Jangan lupa untuk memulai game kita tekan tombol bendera dulu. Masuk kemudian bolcir. Jadi game kita sudah selesai. Boleh masuk kemudian ada jam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan game basket sederhana ini. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan untuk peserta didiknya. Jadi ini untuk mempermudah kita kalau menggunakan handphone, saya buatkan khusus untuk membuat handphone. Karena kalau menggunakan handphone tapi menggunakan kode untuk yang PC, desktop, maka akan kesulitan untuk ada gerakan-gerakan. Kalau kita main game kan pasti ada gerakan kanan kiri menggunakan arah. Nggak bisa kita tambahkan tombol analog. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.